Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Kiai Haji Ali Mansur Santri Lerboyo membungkam PKI dengan sholawat Badar. Tonton sampai habis kisah beliau membungkam komunis PKI dengan dahsyatnya sholawat Badar. Dan jika suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat, semoga bermanfaat, amin. Siapa yang tak kenal sholawat Badar? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat yang paling digemari dan dinyanyikan oleh muslim Indonesia, baik di masjid, majelis taklim, bahkan sekedar iseng dilantunkan saat tengah melakukan perjalanan. Namun tahukah Anda bahwa sholawat Badar ini memiliki sejarah yang cukup heroik? Ia adalah sholawat yang digunakan oleh ulama Nusantara untuk menentang dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Para kiai dan santri pada dekade 50-60-an merasakan betapa kuat pengaruh PKI di desa-desa. Banyak petani, buruh, wong cilik yang ikut jadi PKI dan banyak warga desa yang simpati pada PKI. Untuk menangkalnya, warga melantunkan sholawat Badar sebagai tabaruk dan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ahli Badar. Ia adalah Kiai Ali Mansur, lahir di kota Jember pada tahun 1921 dari keluarga ulama yang taat pada agama. Sedari muda, Kiai Ali Mansur sudah bertekad untuk fokus belajar dan mencari ilmu. Ia belajar dari pesantren ke pesantren. Dari pesantren Lirboyo lalu pergi ke pesantren Lasem, bermula dari pesantren Termas Pacitan, hingga berakhir di pesantren Tebuliran Jombang. Selama menjadi santri, sudah terlihat bakat Ali muda dalam hal bernyanyi dan bersyair. Ia gunakan kepandaiannya untuk menulis syair-syair yang memuji Allah dan Rasul mulia. Ketika dewasa, Kiai Ali terpilih sebagai anggota konstituante untuk mewakili Partai NU. Pada saat terjun ke masyarakat dan dunia politik, barulah ia prihatin. Masyarakat sudah mulai menjauhi keyakinan agama dan PKI dengan filsafat materialisme mendoktrinasi agar rakyat memihak mereka. Keprihatinan ini makin membuat Kiai Ali sedih. Lagi PKI, genjer-genjer, terus diputar di radio, panggung politik, bahkan pembukaan ludruk wayang orang. Lagu genjer-genjer gubahanmu. Arif, seorang seniman asal Banyuwangi, pada mulanya adalah lagu rakyat untuk menggambarkan kesengsaraan zaman Jepang. Sebagai seniman yang bermasyarakat, Arif ingin memberitahu lewat seni bahwa daun genjer yang dianggap hama sebenarnya bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Namun oleh PKI lagu ini digunakan untuk menarik simpati rakyat dan mempropagandakan bahwa lagu itu identik dengan mereka. Kegelisahan Kiai Ali Mansur karena kuatnya PKI makin besar, hingga pada suatu malam beliau bermimpi didatangi oleh para Habib Putih Hijau. Semakin mengherankan lagi, karena di malam yang sama istri beliau, Nyai Khotimah binti H. Ahmad Fakih mimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya, beliau segera datang kepada salah satu ulama besar ketika itu, Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Ditanyakanlah perihal mimpi itu ahli Badar. Wahai saudaraku, jawab Habib Hadi. Peristiwa aneh ini kemudian menginspirasi beliau untuk menggubah syair untuk memohon pertolongan Allah, Rasulnya dan ahli Badar untuk melawan penjahat-penjahat politik yang ingin menekan agama Islam. Sholatullah salamullahi ala yasin habibillah, tawasalna bi bismillah, wabil hadi rasulillah, wakuli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Kiai Ali kemudian menyerahkan naskah syairnya ke berbagai majelis, kiai dan pesantren agar para ulama, santri, dan masyarakat yang religius melawan fitnah politik dengan sholawat Nabi dan ahli Badar. Makin lama popularitas sholawat Badar makin diakui. Liriknya yang indah dan mudah dihafal, nadanya yang empuk tapi sederhana, tak sadar membuat orang ikut bernyanyi ketika sholawat ini dilantunkan. Sholawat Badar akhirnya diterima oleh masyarakat sehingga berhasil menandingi lagu PKI, genjer-genjer. Bila melihat isi salawatnya maka tak bisa lepas dari kondisi zaman saat itu. Banyak rakyat yang susah mencari makan karena perang sesama anak bangsa. Dalam keputusan Muktamar ke-28 NU di Krapyak, Yogyakarta, sholawat Badar dikukuhkan menjadi Mars Nahdlatul Ulama NU. Keputusan ini ditegaskan kembali oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur saat menjabat Ketua PBNU pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri. Pada Harlah ke-91 NU, Kiai Ali juga dianugerahi tanda jasa bintang kebudayaan atas karyanya ini. Semoga bermanfaat, amin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.